Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Kidimi dan kali ini saya masih membahas tentang package HTTV untuk Flutter Framework. Nah, di video sebelumnya saya telah membahas bagaimana edit data. Jadi kita bisa mengedit data dari setiap to-do yang ada. Nah, hanya saja kalau to do itu kan biasanya ada status sudah selesai atau sudah dilaksanakan dan belum dilaksanakan ya. Jadi kalau kita lihat di database kita, saya buka php-admin. Di sini ada database db to do. Di sini ada table to dos. Nah, di sini ada is done. Is done-nya nanti kalau satu itu true, berarti nanti to-do-nya sudah dilaksanakan. Sedangkan nol itu false, berarti to-do-nya belum dilaksanakan. Nah, di sini kita telah edit, tapi yang kita edit itu adalah title sama description-nya aja. Title sama description di video yang sebelumnya. Jadi saya akan tambahkan nanti di sini ada sebuah switch. Switch itu nanti seperti saklar. Kalau seandainya dia sudah dilaksanakan, kita buat true, on statusnya. Kalau dia belum, nanti false. Oke, jadi kita akan masih pakai nanti Laravel sebagai REST API dan kita masih akan pakai method update karena untuk update sama mengubah status to do itu sama ya. Sama-sama kita menggunakan method update pada Laravel ya, pada REST API. Jadi teman-teman bisa ngelihat video sebelumnya tentang update ya, karena kita akan menggunakan metode yang sama. Nah, oke, kita langsung saja ya teman-teman ya. Jadi untuk REST API nanti teman-teman bisa kunjungin channel Kidimi. Di sini nanti ada pada bagian part 4 pada playlist REST API with Laravel 9. Itu ada REST API with Laravel 9 update data dan nanti codingnya seperti ini ya teman-teman ya. Ada update dan nanti bisa dilihat di video tadi ya teman-teman untuk lengkapnya. Dan untuk Plata itu sendiri, kalau teman-teman lihat nanti ini sudah masuk ke part 5 ya teman-teman ya kalau nggak salah ya. Nanti kalau bisa lihat teman-teman nanti bisa dilihat maksudnya di sini ada part 5. Yang terakhir kita membahas update data to do ya. Nah ini sebenarnya tetap menggunakan metode update tadi ya teman-teman ya, karena nanti sama ya. Hanya saja waktu di video sebelumnya kita mengupdate title sama description. Sebetulnya bisa saya satukan di sini ada tombol switch ya, tapi saya ingin tombol switch-nya di sini saja supaya nanti bisa langsung kalau selesai to-do-nya on switch-nya, kalau belum nanti pause ya. Jadi nggak perlu nanti pindah screen ya, seperti itu maksud saya teman-teman ya. Oke, kita ke sini. Kita akan ke Flutter. Di sini nanti eh, pada bagian ini ditampilkan pada widget ya teman-teman, to do item ini. Jadi ini satuan to do ya, dimana nanti setiap to do-nya itu ada title sama button edit ya. Nah nanti di sini saya menggunakan cut ya, dan di dalamnya ada list style ya, sehingga posisinya ada leading, ada title, dan ada trailing. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada list style, ada trailing. Trailing itu nanti menampilkan tombol edit ini. Kalau title nanti menampilkan ya ini tadi ya teman-teman, title test 1, test 2. Nah, nanti akan saya tambah leading. Leading itu nanti posisinya di sebelah kiri ya, teman-teman ya. Itu nanti adalah suite widget ya. Oke, kita langsung saja ya. Jadi saya akan tambah di sini leading. Oke, nah saya akan tambahkan switch ya. Jadi switch ini widget default pada Flutter, jadi nggak perlu kita install alias widget tambahan seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini ada di dalam package material ya. Oke, kita coba klik. Nah, nanti teman-teman bisa dilihat di sini dia ada warna merah karena ada yang required ya teman-teman. Contohnya gini.
Nah, ball value ini required ya. Jadi ada juga functionnya juga itu required ya. Jadi yang required ini perlu kita tambahkan, kalau tidak nanti dia akan error seperti ini ya. Oke, di sini akan saya tambahkan sebuah variabel ya teman-teman ya, ball misalnya apa ya, to do misalnya is ini aja, is dan value ini bebas ya teman-teman ya. Is dan value ini saya buat defaultnya adalah false ya, seperti ini. Nah, nanti dia akan dapat datanya itu ketika kita jalankan ya teman-teman. Di sini kan ada apa ya? Ada nih, kita akan dapat data to do nih ya, dia sebagai constructor ya. Nah, di sini nanti kita akan kasih nilainya ya teman-teman ya. Oke, jadi bisa kita tambahkan ini state, boleh seperti itu ya teman-teman. Karena di sini adalah consumer stateful widget, jadi bisa kita tambahkan method ini state ya, seperti ini misalnya, supaya nanti begitu nanti screen ini muncul ya, nanti dia akan membaca status isdanya itu apakah true, apakah false nantinya, seperti itu ya. Oke, kita coba tambahkan ini state-nya di sini aja nih. Di sini kan ada, sudah ya teman-teman, sudah ada uh, variable atau constructor to-do-nya ya. Yang nanti kalau teman-teman lihat kan modulnya itu ada ID, title, description sama is done. Jadi dia mengandung informasi status is done-nya juga ya. Oke, di sini kita coba tambahkan init state ya. Nah nih, oke, di sini nanti nilai is done-nya itu ya, is dan value itu nanti kita akan ambil dari to do ini ya, karena dia di kelas yang satunya yaitu kelas consumer stateful widget, sedangkan ini ada kelas to do item state, maka nanti kita pakai widget ya. Nah, widget to do, lalu kita ambil is dan, nah seperti ini ya teman-teman ya. Oke, nah nanti di sini switch-nya itu butuh nilai default tadi ya. Dia butuh value tadi katanya ya. Nah, di sini kita is dan value. Nah, seperti ini. Dan dia juga butuh satu lagi tadi ya teman-teman ya. Nih, ini required nih. Kalau kita deketin ya, ada required satu lagi tadi. Selain value, dia butuh on chain di sini ya teman-teman ya. Jadi on chain. On chain itu maksudnya setiap dia kita pindahkan on off, maka nanti fungsinya akan dijalankan. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, nah di sini kita coba tambahkan misalnya file ya, sehingga nanti ini akan mengubah nilai yang ini tadi, is dan value tadi ya teman-teman ya, menjadi sesuai dengan kita, apakah kita ubah menjadi on, apakah kita ubah menjadi off ya, seperti itu ya. Oke, eh, oke sorry, ini bisa kita tambahkan seperti ini ya, untuk memastikan apakah butuh. Oh, oke, kayaknya salah jadinya ya. Nggak usah jadi ya. Oke, nah seperti ini ya. Nah, sekarang kita coba ya, teman-teman, kita coba restart ya. Kita coba apakah nanti muncul di sini sudah switch-nya. Nah, ini muncul nih. Yang tes satu ini dia bernilai true. Kenapa? Karena kita lihat di sini tadi ya teman-teman, memang tes satu itu isdanya nilai satu ya. Sedangkan yang tes 2 itu isdanya nilainya 0. Jadi false, ini true. Jadi kalau kita lihat, maka seperti ini. Tetapi waktu kita jadikan ini true ya teman-teman, kita geser ya. Kita geser seperti ini ya. Nah, apa ya? Ini belum berubah ya, teman-teman ya. Belum berubah seperti itu ya. Maka nanti kita butuh, oke, ini kenapa nggak bisa ya? Kita coba set state ya, teman-teman ya. Set state supaya nanti dia akan, nah, mengenerate atau rebuild ulang ya. Seperti itu. Kita coba ya.
Jadi kan waktu kita mau jadikan dia true, dia kembali lagi menjadi false ya. Sekarang kita coba ini ya, kita buat set state ya. Jadi dia akan melakukan rebuild ulang UI-nya ya. Oke, kita coba nih. Nah, dia sudah tetap ya menjadi true ya. Kalau kita post kan dia juga menjadi tetap post ya. Tapi teman-teman kita coba lihat, kita jadikan true ya tes 2 ini ya. Ini masalah nggak berubah ya, tetap nol ya. Ya kenapa? Karena kita belum mengakses server REST API kita yang kita buat pakai Laravel ya. Oke, sekarang kita coba ya. Nah, di sini nanti teman-teman kita buat kita baca nanti di sini ada apa ya? Ada provider kita nantinya di sini ya. Nah, kita pakai yang ini saja nih, yang ini kan ada add to do ya. Oke, kayaknya langsung saja. Oke, di sini kita pakai ini aja nih, method ya. Sorry, update to do ya. Kita pakai yang method update to do, ini metode yang sifatnya general ya, teman-teman ya. Global maksudnya. Jadi dia bisa diakses di kelas manapun ya. Dan dia saya buat static, jadi tanpa harus kita bentuk instannya dari kelas to do method ini ya. Jadi langsung kita bisa panggil ya dengan mendahuluin dengan menyebutkan nama kelasnya. Jadi nggak perlu membuat instan kelasnya, tapi langsung kita sebutkan nama kelasnya langsung bisa ya gitu ya. Dan kita akan akses update to do ini. Oke, kita coba di sini tadi ya. Nah, di mana tadi ya? Nah, di sini nih. Kita coba ya. Ref dan kita coba read ya. Sorry. Read kita baca. Oke, sorry. Saya akan panggil seperti ini nih. Sama seperti remove ya. Sorry ya. Saya akan panggil yang ini nih. Yang apa yang ini tadi ya. Dia akan mengembalikan nilai true atau false ya, teman-teman ya. Jadi tadi kita sudah panggil alnya ya. Jadi langsung saja di sini to do method titik update to do ya. Nah, seperti ini ya. Masalahnya ya masalahnya itu kita harus ini ya teman-teman ya, nilainya tadi ya. Oke ya, kita sudah punya nih di sini ada nggak di sini ya? Oh, nggak ada nih. Jadi harus kita buatkan seperti ini teman-teman. Misalnya to do ya, di sini kita buatkan term sama kayak kita update ya teman-teman ya. Jadi term to do seperti ini to do ya. Oke, mulanya kita buat dia nih ya, kosong seperti itu ya. Oke, dan jangan lupa satu lagi is done ya. Nah, jadi is done itu nanti kita buat dia post ya, nilai awalnya ya. Oke, ini kita semikolon, dan ketika masuk di ini state nanti ya, term to do tadi, term to do ya, itu nanti ID-nya kita ambil ID widget to do tadi ya, widget to do ID. Oke, title-nya juga sama ya teman-teman ya, widget. Oke, to do title. Oke, untuk description-nya juga sama. Nah, di sini ya, widget to do titik description. Nah, ini sama juga nih teman-teman yang untuk is done-nya. Sorry, di sini harus ada koma. Is done
with get to do is done. Nah, seperti ini. Nah, ketika kita switch ya, dia nanti akan mengubah nilainya ya teman-teman ya. Jadi akan mengubah nilainya. Jadi seperti ini. Tadi to do ya. Nah, ini walaupun kita mengubah cuman is done, jadi kita buat seperti ini ya. Oke. Nah, di sini kita tambahkan is done-nya, tapi ini saya akan isi ya. Ini nilai nggak berubah ya, jadi tetap kita bawa aja term to do ID gitu ya. Seperti nilai yang lama ya teman-teman ya. Karena kita nggak akan ganggu ini kecuali yang update tadi ya. Yang kita sudah bahas di video sebelumnya ya. Nah, description juga nih teman-teman. Term to do description. Nah, cuman nanti di is done-nya nih. Is done ya gini. Term to do ya. Sorry, kita ambil nilai yang file ini ya teman-teman ya. Nilai file ini nih. Nilai file. Oke. Nah, jadi di sini nanti bisa kita letakkan term to do. Nah, seperti itu ya. Oke, di sini jangan lupa semikolon ya. Nah, nanti dia akan ini ya, nanti ada generate, ada rebuild ulang ya. Oke, sekarang kita coba ya. Ini kita coba sebetulnya ini kalau kita panggil ini ya teman-teman, dia itu terhubung di sini nih. Ya, sedangkan ini nanti akan ada bagaimana mengakses ke REST servernya ya. Oke. Nah, di sini nanti ada misalnya status ya, teman-teman di sini. Oke. Di sini kita buat bold karena nanti dia akan mengembalikan true sama false ya. Kita buat wait di sini, tapi kayaknya kita buat di sini ada asynchronousnya ya. Oke. Nah, di sini nanti ada wait ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sama kayak update ya, update yang di video sebelumnya ya. Nanti dia akan mengembalikan nilai true atau false ya. Oke, jadi kita nggak perlu merebuild kalau seandainya dia ya perlu juga ya. Jadi sebetulnya cukup seperti ini ya teman-teman ya. Jadi true atau false dia perlu di rebuild ya supaya nanti bisa pindah saklahnya ya. Oke, sekarang kita coba nih. Tapi ada tapi enggak ya? Kita coba aja dulu ya teman-teman ya. Nah, ini kan dia belum true ya. Jadi dia masih false ya di sini ya. Apakah bisa? Kita coba ya. Kita pindahkan. Nah, ini kita coba browse. Apakah dia akan berubah satu? Oke, sudah sukses ya teman-teman ya. Jadi yang semula 0 jadi 1 ya. Dan sebaliknya ya teman-teman ya. Kalau kita buat ini jadi false, kalau kita browse ulang, nah ini jadi 0 lagi ya. Begitu juga dengan yang ini nih. Ya, kita coba. Tuh, jadi 0 lagi ya. Jadi kalau ini to do 1 sudah selesai, kita ganti seperti ini ya. Jadi nanti dia akan menjadi 1 ya. Dan ini juga kalau sudah selesai nantinya ya. Oke, dan update tetap jalan ya teman-teman. Ini video yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Oke, hanya ini yang saya jelaskan di video kali ini. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana kita menggunakan Sweet Widget untuk mengubah status to do kita yang semula down-nya belum diselesaikan, sekarang menjadi selesai, alias kalau sudah selesai dan-nya menjadi true, dan kalau down-nya belum selesai menjadi false ya. Tapi kalau di tabelnya dia menggunakan 1, 0 seperti itu ya. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi nanti di video selanjutnya.